Selamat pagi Tribuners. Konflik pertengkaran adalah bagian dari cinta dan pernikahan. Konflik dan pertengkaran tidak berarti gagal. Justru hal itu menunjukkan bahwa konflik dan pertengkaran itu mesti diselesaikan bersama. Dan bagaimana membuat dan menjalankan komitmen untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Karena yang terpenting dalam pernikahan adalah rasa hormat dan kesetiaan. Ada saat-saat kita berkonflik dengan pasangan, tapi jangan pernah kehilangan rasa hormat dan kesetiaan satu sama lainnya. Sekali hilang, maka sangat sulit untuk didapat kembali. Nah, Tribuners, kita baru saja mengalami beberapa peristiwa penting, khususnya terhadap kasus kematian Prada Lukinamo. Dan pada tanggal 31 Januari 2025 lalu, Tribuners, kita tahu bahwa baru saja ada keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Militer 315 Kupang yang memvonis 22 terdakwa yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap Prada Lukinamo, anggota Batalion TP 834 Wakangamere, Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan ke-22 terdakwa ini telah menerima vonis dari Majelis Hakim berupa vonis pokok selama 6 tahun penjara, 6,6 tahun penjara, 8 tahun penjara, dan 9 tahun penjara. Dan mereka juga seluruhnya divonis hukuman pemecatan serta restitusi yang dibayarkan kepada mereka sekitar 1,5 miliar dengan rincian yang berbeda-beda. Seperti 4 terdakwa harus membayar sekitar 36 juta masing-masing, sementara 17 terdakwa lainnya mesti membayar sekitar 32 juta untuk masing-masing, dan 1 orang harus membayar sekitar 500 juta. Dan proses ini masih sementara berlangsung, Tribuners, karena para terdakwa mengajukan banding. Proses masih berlangsung. Namun kita tahu medsos dan masyarakat begitu memperhatikan kasus ini sehingga kemudian pada tanggal 2 Januari 2026, Mama Epi atau Paulina Mirpe, ibunda dari Prada Lukinamo, kemudian melaporkan suaminya Pelda Kristianamo ke POM atas dugaan kasus KDRT. Hal ini tentu saja terjadi sebelum, setelah, dan pasca proses persidangan kasus Luki, ya, di mana kita lihat, Tribuners, banyak sekali medsos, banyak sekali komentar-komentar baik dari dua pihak terkait maupun masyarakat netizen lainnya yang mengatasnamakan empati terhadap dua pihak ini, dan begitu maraknya medsos hingga berbuntut pada pelaporan dari Mama Epi ke POM. Dan juga pada tanggal 8 Januari baru-baru kemarin, Mama Epi juga kembali melaporkan YK yang diduga bersama dengan suaminya Pelda Kristianamo itu ke Polda NTT. Nah, Tribuners, sebenarnya ini adalah kasus rumah tangga yang tidak perlu dipublikasi atau tidak perlu mendapat perhatian publik. Namun karena hal ini sudah menjadi konsumsi publik dengan telah dilaporkan kasus ini ke Polda, kemudian begitu maraknya medsos menilai dengan versi masing-masing, maka akhirnya kasus rumah tangga yang sebenarnya kasus intern akhirnya menjadi urusan publik. Hari ini Tribuners, Tribun Network Pos Kupang bersama saya Novemi Leonovel, kami menghadirkan langsung pihak Mama Epi yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya, yaitu ketua tim kuasa hukum dari Mama Epi yakni Ahmad Bumi, sarjana hukum, langsung ke studio podcast Pos Kupang. Selamat pagi Kak Ahmad. Pagi Femi. Apa kabar Kak? Kabar baik. Kabar baik ya. Menyapa Tribuners dulu Kak Ahmad. Kak, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Ya. Silakan simak podcast hari ini tentang keadilan untuk Mama Epi, terus Pak Kris dan lain-lain. Ya. Silakan. Ya. Terima kasih Kak Ahmad. Dan kami juga menghadirkan pengamat hukum, ahli hukum dari Unika ya. Ya.
ada Kakak Dokter Mikael VK, Sarjana Hukum, Master Hukum. Selamat pagi Kakak Dokter. Selamat pagi Kakak Femi, selamat pagi Tribuners semua, salam sehat. Baik, Tribuners, kami juga menginformasikan bahwa sebenarnya hari ini juga hadir pihak dari Pelda Kristianamo yang diwakili oleh tim penasihat hukumnya. Sebenarnya waktu itu sudah bersedia hadir Kakak Kosmas, namun kemudian pihak mereka membatalkan untuk hadir di studio ini dengan alasan bahwa mereka masih fokus terhadap upaya pembebasan Pelda Kristianamo, dan mereka berjanji bahwa satu waktu mereka akan hadir di podcast untuk juga memberikan penjelasan terkait dengan kasus ini. Kak Ahmad sibuk hari ini? Lumayan. Banyak perkara. Banyak perkara. Terima kasih nih, sudah sempatkan diri. Siap. Ya. Kakak Mikael juga. Lumayan. Lumayan ya. Terima kasih loh, di tengah kesibukan masih bisa hadir di Saya sini. juga senang ini yang kali keempat saya diundang Poskupan, saya hadir. Kalau Kak Ahmad Baru pertama kali. pertama dan nanti untuk berikut-berikutnya. Siap. Kak Ahmad, kita ngomongin soal proses hukum Prada Luki dulu sebelum kita masuk ke proses hukumnya Mama Epi ya terhadap suaminya. Kak Ahmad, sampai di mana nih? Apakah masih berlanjut atau itu sudah final dan sudah eksekusi? Jadi kasusnya Prada Luki ini berada di tingkat banding. Ya. Karena 22 terdakwa itu menggunakan hak untuk mengajukan banding. Dan hak yang digunakan itu kita hormati karena itu hak hukumnya. Kemudian terkait banding ini, pada tingkat banding itu yang diperiksa adalah penerapan hukumnya dengan fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan militer Kupang. Tidak ada fakta-fakta baru. Di luar dari itu tidak diperiksa di tingkat banding. Tingkat banding, artinya belum eksekusi semua ya? Iya. Ya, penahanan masih tetap tetap jalan. Karena putusan itu memerintahkan para terdakwa tetap ditahan. Ya, oke, selama proses banding itu belum selesai ya. Apakah proses banding itu nanti juga ada gelar sidang terbuka atau hanya pemeriksaan berkas saja? Itu hanya pemeriksaan berkas. Dari bundel A sampai bundel B yang dikirim dari sini, dari Pengadilan Militer Kupang ke Dilmil T3 Surabaya, itu yang diperiksa penerapan hukumnya dengan fakta-fakta yang selama terungkap di persidangan. Iya. Hanya terdakwa. Hanya terdakwa yang mengajukan banding. Nanti dari auditor menyampaikan kontra memori banding. Kak Ahmad, menurut pengalaman Kak Ahmad nih sebagai pengacara, proses bandingnya itu lama tidak? Kalau banding itu tergantung pihak pengadilan tingginya. Berkasnya tiba kalau cepat dan juga lengkap. Kemudian kali ini kan Dilmil T3 melingkup banyak daerah nih, mulai dari Manado sampai Papua, termasuk NTT. Jadi kalau kasusnya banyak, tergantung dari NTT ini masuk di tahap keberapa, urutan keberapa. Tapi minimal waktunya biasa berapa sekitar lama? kurang lebih 3 bulan bisa. 3 bulan bisa, itu minimal. Dan maksimal kita tidak tahu. Kita tidak tahu, ya. Tapi 3 bulan saya pikir sudah bisa keluar putusan banding. Kenapa? Karena apa kasus ini menarik perhatian? Kasus ini menarik perhatian publik. Jadi pihak pengadilan tinggi juga tahu seluruh perkembangan ini. Kalau menurut Kak Ahmad sendiri, adilkah keputusan majelis hakim kemarin? Soal adil tidak adil itu kan relatif. Tapi kalau secara normanya, karena kita mengacunya pada pasal yang didakwakan oleh auditor, itu pasal 131 ayat 3 itu ancaman maksimal kalau korbannya mati. Ancaman maksimalnya hanya 9 tahun. Sementara terdakwa yang diputus itu 17 orang ini pelaku turut serta. Itu dapatnya 6 tahun. 6 tahun. Kemudian 6 tahun yang untuk 15 orang, 9 tahun yang untuk 2 perwira. Singajuru dan Madejuni. Itu 9 tahun. Kemudian 4 orang pelaku itu 6 tahun 6 bulan.
Kemudian Dangki A yang sebelumnya dituntut 12 tahun, diputus 8 tahun. Nah, ini Dangki ini selain 131 juga auditor memasang 132 karena dia selaku pimpinan penanggung jawab komando di Kompi A, jadi terjadi pembiaran. Nah, pembiaran itu yang dikasih masuk pasal 132 itu. 32, oke. Ini kalau kita ngomongin soal banding nih, kita lihat yang lebih fair-fairan ya ke Mikael VK nih. Kita lihat kan vonisnya, soalnya ini netizen juga di medsosnya berseliweran ya, Kak Mikael. 6 tahun, 6,6 tahun, 8 tahun, dan 9 tahun. Apakah menurut kacamata pengamat nih, ketika banding, kemudian keputusan banding itu bisa kemudian langsung membebaskan terdakwa tidak terbukti misalnya, atau tidak, bisakah setengah dari masing-masing putusan itu lalu kemudian diikuti dengan tidak dipecat, kemudian diikuti lagi dengan tidak membayar restitusi, karena kan ini belum final ya Kak Ahmad ya, kan restitusi juga belum terbayar kan? Belum. Ya. Bagaimana Pak? Terima kasih Kak Femi, Tribuners, selamat pagi semuanya. Jadi ini terkait dengan upaya hukum. Ini perkara ini kan banding. Jadi kalau upaya hukum itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama bisa tetap menguatkan, bisa lebih berat, dan juga bisa lebih ringan. Lebih ringan itu bisa putusan di bawah atau juga bisa bebas. Bisa bebas? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena prinsipnya itu asas hukum yang kita anut itu terkait dengan tidak pidana tanpa kesalahan. Kinstraf Sanderskold. Jadi makanya kenapa dari sekian banyak pelaku putusnya itu beda-beda. Karena setiap orang diminta pertanggungjawaban sebatas pada apa yang dia buat. Nah tentunya terkait dengan upaya hukum itu kan di situ di mana terdakwa mau mencari keadilan. Mencari keadilan, nah dalam konteks itu ada 3 kemungkinan tadi. Jadi bisa lebih ringan itu bisa sampai bebas, bisa putusannya di bawah yang tadi disebutkan, bisa menguatkan artinya sama dengan putusan sebelumnya, dan juga bisa lebih tinggi. Bisa lebih tinggi. Oke, Mikael VK ini menarik ya. Menguatkan, bisa lebih berat, bisa lebih ringan, bahkan bebas. Itu kita ngomong secara umum. Tapi Kak Mikael tentu ikuti kasus ini kan. Kalau dengan poin kasus ini, dengan fakta persidangan yang sudah diajukan, bukti-bukti, alat bukti, keterangan saksi, terdakwa, dan sebagainya, Kak Ahmad melihat peluang itu lebih besarnya kemana? Kalau saya untuk peluang untuk lebih ringan, tidak ada. Peluang lebih ringan? Lebih ringan tidak ada. Alasannya? Ya, karena itu, maka saya sebagai pengamat hukum, sebagai ahli pidana melihat bahwa 2 alat bukti minimal, standar minimal 2 alat bukti itu telah ada. Telah ada, dan peristiwa itu ada. Bahwa real peristiwa kematian Prada Luki itu nyata. Dan ada aktus serius, ada perbuatan di sana. Meskipun tidak ada otopsi? Meskipun. Itu, otopsi kan bukan satu-satunya alat bukti untuk menentukan. Dia kan salah satu alat bukti, bisa digunakan, bisa tidak, tergantung pada saat penyidikan dan pra penuntutan antara penyidik dan penuntut yakin tidak, dan seterusnya. Jadi itu keyakinan Kak Mikael bahwa tidak bisa diringankan. Ada lagi hal lain kemungkinan? Bahwa ada 2 kemungkinan yang tadi, bahwa bisa menguatkan atau bisa naik. Itu pandangan bisa saya. Naiknya kenapa Kak Ahmad kalau menurut pertimbangan Kak Ahmad? Bisa juga karena terkait bahwa mereka ini adalah aparat yang harus menjadi contoh dan teladan dalam masyarakat. Ini kan menjadi alasan yang memberatkan. Sedangkan alasan yang memberatkan lain, ya ini kan fakta sidang Pak Ahmad Mumi yang ikuti. Saya tidak ikuti, saya mengamati dari luar. Tetapi saya melihat dari bahwa ini aparat negara yang semestinya melindungi juga, dan terlebih itu menjadi contoh dan teladan dalam masyarakat. Ya, apalagi dalam kehidupan demokrasi kita, dalam kehidupan negara yang semakin maju itu, tradisi kekerasan itu sudah perlahan-lahan hilang. Jadi sekarang itu lebih pada bagaimana penguatan kapasitas TNI agar kemudian dia bisa bermanfaat bagi masyarakat juga, dan seterusnya. Kemungkinan tidak dipecat? Kalau tidak mungkin. Tidak mungkin? Ya, tidak mungkin. Karena kalau terbukti pidananya, itu pasti akan diikuti dengan pemecatan. Kecuali kalau mungkin hukumannya, vonisnya kemudian kurang dari 2 tahun ya?
Begini, soalnya antara law enforcement dan penegakan etik itu dua hal yang sangat memang berbeda, ada saling keterkaitan. Karena begini, orang melanggar hukum itu sudah pasti melanggar etik, tapi orang melanggar etik belum tentu melanggar hukum. Orang kadang dikenakan sanksi etik tanpa dikenakan pidana itu juga bisa, karena etik itu berlayar di atas hukum. Jadi orang yang melanggar hukum otomatis melanggar etika, tapi orang yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Nah, oleh karena itu hukum itu sudah ada tentang etika. Nah, supaya kemudian ada norma yang mengikat seterusnya, maka dibuatkanlah normanya. Jadi begini. Tapi kemudian, ini kita berandai-andai, kan keputusan bandingnya belum ada nih. Tapi kemudian kalau keputusan bandingnya kemudian ada poin yang bilang pecat, berarti ada apa nih? Ya, kalau poinnya belum pecat, berarti memang tidak pecat. Ya, misalnya ada poin bahwa akhirnya tidak dipecat. Ya tentunya semua kan tergantung pada amar putusan hakim, karena yang dieksekusi itu adalah tentang amarnya. Tapi keyakinan Kak Ahmad Mikael, saya punya keyakinan dari 3 kemungkinan tadi, saya punya kemungkinan yang hanya 2, itu menguatkan atau lebih berat. Kalau untuk ya hanya 2 kemungkinan itu, sedangkan untuk lebih ringan tidak mungkin, karena satu, bahwa peristiwa itu real, itu nyata ada, lalu yang berikut 2 alat bukti minimal, standar minimum 2 alat bukti itu ada, lalu yang ketiga bahwa mereka adalah aparat yang semestinya menjadi. Dari mana? Saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Nikel, rekan saya. Jadi kalau saya juga punya keyakinan saya yang sama bahwa Pengadilan Tinggi Militer di Surabaya itu akan menguatkan putusan yang sudah ada di Pengadilan Militer Kupang. Kenapa? Karena kematian Luki ini bukan kematian yang sifatnya kebetulan. Iya, betul. Tapi punya maksud yang direncanakan sesuai dengan fakta. Ada mens reanya, ada actus reusnya, dan itu sudah terbukti dalam persidangan. Perbuatan dari 22 terdakwa itu seperti apa, menumbuk. Kalau satu orang menumbuk saja kali 22 orang 22 pada satu orang, ya matilah orang. Dan ada penyesuaian juga dengan alat bukti dan bukti. Dan itu fakta. Dan sudah lebih dari 2 alat bukti. Selain keterangan saksi, juga visum. Visum yang berasal dari rekam medis rumah sakit. Juga ditambah dengan keterangan dokter. Itu sangat meyakinkan, sampai limpa pecah, cairan tergenang di paru-paru, itu kan akibat benda tumpul, tumpukan, tendang, lain sebagainya. Ini fakta tidak bisa dipungkiri. Baik, artinya kita menunggu putusan banding seperti apa, apakah sesuai dengan prediksi Kak Mikael dan Kak Ahmad? Siap. Nanti kita akan menunggu ya, Tribuners ya. Nah, terlepas dari proses hukum yang sementara tengah berlangsung untuk 22 terdakwa atas kematian Prada Luki Namo, dalam proses ini kan banyak sekali riak-riak ya, Kak Ahmad ya. Kalau kita bicara soal psikologis dari korban, artinya korban dalam hal ini kan orang tua dari Prada Luki. Kak Ahmad melihat bagaimana kondisi Mama Epi selama persidangan maupun pasca vonis. Mama Epi ini kan posisi dia korban dalam kasus Luki ini, sebagai ibu korban. Dalam hukum, korban itu kan dilindungi oleh negara. Kalau dilindungi, kemudian korban itu dihujat, dicaci maki, negara harus masuk dong. Tidak ada undang-undang perlindungan pelaku. Yang ada itu undang-undang perlindungan korban. Oleh karena itu untuk korban perlu diafirmasi. Kalau misalnya dia dihujat, dia diumpat, dia dicaci maki, ya bagaimana caranya kita melindungi hak korban itu? Upaya sendiri yang telah dilakukan tim PH untuk pemulihan atau menangani hujatan itu, khususnya terhadap psikologis Mama Epi, apa yang sudah dilakukan? Masalah Mama Epi ini kan kompleks. Selain kita upayakan untuk pemulihan, penguatan psikisnya, dia juga terkait dengan persoalan intern mereka itu.
antara MAEPI dengan Pak Kris. Ya. Itu ada dua hal di situ. Yang pertama kasus dugaan perselingkuhan. Ya. Dugaan perselingkuhan ini bukan dilaporkan oleh MAEPI, tapi dilaporkan oleh Dandim Rote. Dandim Rote. Laporan ini kapan, Kak? Laporannya itu ke POM Kupang, itu masuk pada saat perkara Luki ini masih disidangkan. Dan MAEPI sudah diperiksa sebagai saksi oleh POM. Kemudian perempuan yang diduga sebagai selingkuhnya Pak Kris juga sudah diperiksa oleh pihak POM. Ya, karena waktu itu kasus ini masih berjalan, kemudian belum di follow up oleh pihak POM. Pertanyaan kita kemudian, apakah pihak Kodim dalam hal ini Dandim Rote berwenang melaporkan Pak Kris ke POM? Dalam pandangan saya bukan saja berwenang, tapi Dandim itu punya kewajiban. Kewajiban di dalam menjaga moral disiplin prajurit. Prajurit itu taat tidak dengan perintah dinas, perintah atasan, dan lain sebagainya. Karena ada keputusan Panglima TNI, keputusan nomor 50 tahun 2014, seorang prajurit itu kalau mau nikah saja ya minta izin dengan atasan. Ya, itu wajib. Artinya berarti bukan MAEPI yang melaporkan ya? Bukan. Kalau selingkuh bukan MAEPI. Tapi itu bagaimana? Kita clearkan. Bagaimana dengan informasi bahwa telah terjadi perselingkuhan dari tahun 2018? Ini Pak Dandim Rote yang sekarang kan Dandim baru. Ya. Kejadiannya saya jelaskan begini. Per tanggal 22 September 2025. Itu ada seorang jurnalis diminta bantu sama temannya untuk mencari kos. 22 September. 22 September. Kebetulan teman jurnalis ini dapatkan kos di tempat yang Pak Kris tinggal ini, di Rote. Nah, kemudian pada saat teman jurnalis tiba di kos menanyakan kamar itu segala macam, tiba-tiba disahuti oleh perempuan yang diduga selingkuhan dari Pak Kris ini. Kita sebut siapa namanya, inisialnya? Inisialnya Y. Ya, disautin apa oleh Y? Y. Kemudian teman jurnalis dengan Y ini bentrok dengan kata-kata lah segala macam. Bertengkar. Ya. Kemudian teman jurnalis ini melapor ke Kodim. Kenapa dia lapor ke Kodim? Melaporkan Kodim karena Y ini diketahui pada saat Y menelpon Pak Kris. Pak, Bapak, ini ada orang datang ngamuk-ngamuk di sini. Teleponlah itu. Akhirnya teman jurnalis itu tahu, ternyata ini Pak Kris di sini. Ya, tapi sebelumnya apakah teman jurnalis tahu bahwa Pak Kris ini yang dia tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Dari situ teman jurnalis ini melapor ke Kodim. Melapor ke Kodim tanggal 25 September 2025. Staf Intel panggil Pak Kris untuk cek klarifikasi soal itu tanggal 25 September. Kemudian setelah klarifikasi tanggal 26 itu staf Intel panggil lagi bersurat resmi Pak Kris dengan Y tadi. Kemudian itu di BAP. Dalam BAP itu yang ketahuan. Kemudian pihak Kodim Rote menyampaikan itu di MAEPI. Kemudian pihak Kodim Rote juga laporkan itu ke POM. Berarti MAEPI dari situ MAEPI tahu per tanggal bulan September. Jadi bukan tahun 2018 bukan. Atau sudah tahu 2018 tapi bukan. Dia baru tahu pada saat dari Kodim Rote laporkan itu 2025. 2025. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian
Pak Epi juga melaporkan Pak Kris ke POM. Ya. Dugaan KDRT. Nah, ini kekerasan verbal. Kita tahan dulu ini. Ya. Saya mau ke Pak Mikael dulu. Okay. Mikael, ini menarik tadi Kak Ahmad bilang Dandim yang melaporkan. Karena dengan alasan ya kesatuannya, etik dan sebagainya. Tetapi secara hukum pidana, apakah memang orang lain bisa melaporkan atau harus ada syarat dalam hukum pidana? Apalagi kita punya hukum pidana yang baru ya, Mikael, ya. Apakah harus istrinya yang melapor atau bagaimana? Atau bisa dua-dua? Bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Dalam hal ini kita harus pilih antara laporan etik dan laporan hukum pidana. Laporan etik dan laporan. pidana. Kalau laporan etik siapapun boleh yang mengetahui. Apalagi misalkan itu atasan tadi dikatakan Dandim, dia memiliki kewajiban untuk menjaga marwah TNI. Itu benar, ya? Laporan etik itu siapapun boleh. Nanti laporan pidana ini kan kita lihat apakah ini delik biasa atau delik aduan. Nah, terkait dengan perzinahan itu termasuk dalam delik aduan. Delik aduan. Nah, karena dia delik aduan, maka yang boleh melapor itu adalah yang boleh mengadukan itu adalah hanya suami atau istri yang menjadi korban. Ya. Dalam konteks pasal 284. Kalau misalnya tadi etik, termasuk delik etik dalam laporan etik, berarti dia tidak bisa bawa ke pidana kan? Kalau misalkan yang melaporkan itu adalah Dandim, maka tidak serta-merta pidana. Bisa juga tidak Mama Epi kemudian melaporkan juga? Bisa. Dua laporan bisa? Bisa. Jadi Mama Epi laporkan ke POM atau ke Polda? Ini kan yang dilaporkan adalah suaminya. Ya. Suaminya. Jadi tentunya suaminya adalah seorang anggota TNI. Jadi tetap ke sana. Jadi apalagi tadi Pak Ahmad Mumi sampaikan bahwa tahu kan barang itu untuk mengetahui itu kan paling lama sejak diketahui, bukan sejak terjadi. Sejak diketahui. Sejak diketahui, bukan berarti sejak terjadi. Ada daluarsanya. Ada daluarsanya memang. Daluarsa. Ya, kalau memang di KUHP yang lama terkait dengan daluarsa itu kan diatur dalam pasal 78. Ya. Berapa lama tuh Kak? Ya, nanti saya jelaskan dulu. Sedangkan di KUHP yang baru itu kan di pasal 136. Tetapi itu terhadap kualifikasi delik yang bukan delik aduan. Nah, kalau delik aduan itu punya aturannya tersendiri. Nah, dalam delik aduan itu kan paling lama 6 bulan sejak diketahui. Sejak yang bersangkutan 6 bulan terkait dengan delik aduannya. November, Desember, Januari 4 bulan. Kita tahan dulu, kita kembali ke Kak Ahmad. Kak Ahmad, Epi sudah melapor juga terkait ini? Ya, Christian. Terkait Pak Kris ini, Mbak Epi laporkan di POM itu soal KDRT, kekerasan verbal. Oh, kekerasan. Kemudian Mbak Epi juga. Tanggal berapa Kak? Tanggal 2. Oh, 2 Januari. 2 Januari. Ya. Kekerasan verbal. Kekerasan verbal semacam hujatan, cacian, makian di media sosial yang begitu masif, ancaman dan lain sebagainya. Kemudian Mbak Epi juga melaporkan inisial Y tadi di Polda NTT per tanggal 8 kemarin, 8 Januari kemarin. Jadi dua-duanya berjalan. Jadi soal Pak Kris ini pidana di satu sisi, disiplin militer di sisi lain. Jadi kalau tadi dari Kak Mikael mengatakan bahwa Ma Epi juga punya hak, ini karena ini delik aduan. Sehingga juga bisa menggunakan itu untuk melaporkan Pak Kris terkait dengan perselingkuhan. Ini masuk perselingkuhan atau perzinahan, Kak Mikael? Ya, sebetulnya perselingkuhan perzinahan itu dua hal yang sama. Ya, kalau di dalam KUHP itu digunakan dalam rumusan pasalnya itu persetubuhan. Persetubuhan yang kemudian disebut zina, perselingkuhan gitu. Ya. Apakah akan menggunakan itu juga, melapor juga meskipun Dandim sudah melapor? Ya. Jadi kita tim kuasa hukum pertimbangkan itu. Karena materi persetubuhan atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah itu laporannya dari Dandim sudah masuk, dan saya melihat materi
pemeriksaan Pak Epi jadi saksi, itu materinya adalah ke pidana militer, bukan lagi soal disiplin. Entah nanti itu penerapannya ke disiplin berarti dikembalikan ke Ankom. Kalau pidana militer berarti ke pengadilan militer. Tapi di bawahnya itu ada KDRT lagi yang lagi lapis ini. Kalau misalnya itu juga kena persetubuhan itu delik aduan absolut. Jadi kalau Maepi mau gunakan haknya untuk melapor juga bisa saja. Kak Ahmad, artinya kita kalau mau bicara lebih dalam ya Kak Ahmad ya, fungsi pendampingan hukum terhadap klien ini kan kita tahu bahwa timnya Pak Ahmad juga sebenarnya kuasa hukum juga dari Pelda Christian ya sebelumnya ya. Nah, melihat konflik rumah tangga kalau kita bilang ya seperti itu, apakah selama ini sudah pernah ada usaha dari penasehat hukum dari tim Kak Ahmad ini untuk bagaimana memfasilitasi kedua klien? Kalau saya bilang ini kan klien yang sama ini ya. Kemudian sekarang seperti kayak berbeda ini, apakah kemudian timnya Pak Ahmad juga adalah masih tetap kuasa hukum atau sudah ada fasilitasi bagaimana? Jadi begini, jadi kita jadi kuasa hukumnya Pak Kris dengan Maepi ini sejak Agustus 2025 dan sebelum Luki itu dikuburkan, saya ini ditelepon oleh salah satu ibu perwira TNI. Telepon minta kesediaan untuk membantu kematian Luki. Selang beberapa hari setelah Luki dikuburkan, pada tanggal 11 Agustus, Luki dikuburkan tanggal 9. 11 Agustus Pak Christian itu datang di rumah. Di situ sudah ada Ibu Ita Dima. Kita lagi ada di rumah. Kebetulan datang Pak Kris, kami sama-sama bicarakan itu. Saya sampaikan Pak Kris, kalau Pak Kris datang sendiri, itu tidak fair. Harus datang dengan ibundanya Luki, dengan istrinya Pak Kris. Besoknya datang suami istri, minta bantuan itu. Kita dengan senang hati kemudian menerima. Setelah menerima kuasa itu, selain pekerjaan kita menghimpun informasi yang terserak soal Luki dan lain sebagainya, kemudian kita juga urus mendamaikan Pak Kris dan Maepi. Mendamaikan karena soal konflik intern mereka itu. Konflik soal berarti sudah kematian. Tahu waktu pada saat mereka meminta sebagai pendamping? Ini soal konflik soal Luki. Konflik soal Luki. Soal Luki, kematian itu kemudian ya konflik intern lah. Karena ada santunan dari sini, santunan dari sana. Pak Kris juga mau harus dia tahu, Pak Epi juga harus dari dia. Konflik itu. Saya panggil mereka dua. Akhirnya mereka dua bersatu untuk tidak usah persoalkan itu, tapi kita fokus dulu ke perkaranya Prada Luki. Kak Ahmad saat itu juga sudah tahu bahwa mereka sebenarnya sudah pisah atau bagaimana? Ya, saya tahu Pak Kris di Rote, Maepi di Kupang. Saya tanya Maepi, saya di Kupang karena pertimbangan anak-anak sekolah. Tapi tidak ada tahu bahwa ada dugaan perselingkuhan ini, tidak tahu. Saya tidak tahu. Seperti itu. Terus ketika terjadi seperti ini, tadi pertanyaan saya, apakah ada fasilitasi untuk mempertemukan klien ini untuk? Ya, sebenarnya sangat bisa. Hanya sayangnya Pak Kris sudah ditahan. Pak Kris itu menjauh dari kita itu per November 2025. November itu pada saat pemeriksaan saksi Danion. Kenapa alasannya mungkin tanggal 17, 18, 19. Saat itu saya ada di Sumba, ada perkara lain di Sumba. Di saat itu juga pengacara hal lain datang dan mendapat kuasa dari Pak Kris. Pak Kris telepon saya bilang oke, tidak apa-apa, itu kan haknya Pak Kris. Pak Kris cabut juga boleh, perluas kuasa juga boleh. Tapi Pak Kris sampaikan di rekan advokat itu, dia beritahukan ke kita bahwa
ada kuasa baru, ada pencabutan kuasa, dan lain sebagainya. Nah, sampai hari ini saya sendiri belum dapat surat pencabutan kuasa dari Pak Kris. Kalau misalnya ada pencabutan, Ya. artinya kemarin waktu diberikan kepada Kakak Ahmad mereka Ya. sendiri, Mbak Epi dengan Pak Kris, atau mereka? Kuasa di kita itu ada 3 kuasa. Ya, Pertama kuasa Pak Kris dan Mbak Epi, ya, suami istri sebagai ayah dan ibunya Prada Luki. ya. Kuasa kedua hanya Pak Kris, kuasa ketiga hanya Mbak Epi. Oke, kalau misalnya ada pencabutan, berarti yang 2? Iya, karena 3 kuasa itu punya nomor dan tanggal beda-beda. Beda-beda. Ya, Pak Kris mau cabut kuasa yang mana? Pertimbangannya begini, kenapa saya pisahkan kuasa jadi 3? Yang kita bela ini TNI aktif Pak Kris. Oh, ya. Minimal kita harus sowan minta persetujuan dari pihak Angkum. Nah, bagaimana kalau advokat sipil ini tidak disetujui oleh Angkum? Ya. Berarti tidak bisa dong. Maka pilihan lain turun ke MAEPI. Ya. Ternyata pada saat kita koordinasi dengan pihak Danrem, pihak pengadilan, pihak auditor, ternyata mereka restu itu. Akhirnya kuasa berdua itu yang kita pakai. 2 kuasa ini saya simpan di belakang. Tapi tetap berlaku kan? Tetap berlaku. Karena tanda tangan sah. Iya, Ya. tetap berlaku. Ya, Kak Ahmad, tapi ini juga menarik. Artinya dalam perjalanan kan terjadi konflik sekarang nih. Sementara kalau kita bisa bilang bahwa Pak Kris berarti sudah berkonflik dengan istrinya, dan istrinya ditangani oleh Pak Ahmad Bumi. Ini langgar kode etik nggak untuk pengacara? Artinya berarti saya jadi pihak lawan kamu nih sekarang. Apakah harus menunggu Pak Kris yang langsung mencabut kuasa, atau bisa PH juga Iya. batalkan? Kalau tidak kan ini kayak melanggar tidak kode etik? Kalau soal kode etik ya itu melanggar. Iya. Karena kita kuasa asal tidak tahu hal, tiba-tiba seperti itu. Seperti ini terjadi. Tapi saya dan teman-teman memilih tidak memakai jalur itu. Karena pertimbangannya rekan advokat dan lain sebagainya. Hanya ini kan soal etika saja. Ya. Dan soal jam terbang advokat itu sejauh mana dia pernah menangani klien. Ada teman rekan advokat sudah di situ, ya minimal kita permisi dong. Nah, tapi ini kan saya tidak dapat apa-apa. Tapi ya sudahlah, saya juga tidak mendapatkan pencabutan juga. Tapi waktu pada saat Pak Kris meminta lagi advokat lain untuk ikut mendampingi sebelum konflik terjadi, pernah dipertemukan gitu, atau yang seperti tadi Kak Ahmad bilang, iya. dia datang kemudian dia memberitahukan bahwa saya juga ikut mendampingi? Pada saat itu dari Jakarta, dari Mojokerto atau Jakarta nggak tahu. Tiba-tiba di pengadilan mereka buat konferensi pers. Saya ditelepon oleh teman-teman tim. Ini gimana nih Pak Ketua? Ya sudahlah. Akhirnya teman-teman lain sempat konflik, ribut di pengadilan. Akhirnya saya panggil, saya telepon Pak Kris, tolong bawa Rika dan temannya itu datang ke kantor ABP, kita bicarakan dulu. Akhirnya mereka datang dan saya sampaikan itu. Misalnya teman mau dampingi Pak Kris, ya kita tidak ada persoalan, silakan saja. Karena itu maunya Pak Kris. Ya. Tapi kita sesama advokat, kita diikat oleh kode etik. Ya. Minimal kita disampaikan. Nah, itu saya sampaikan ke rekan advokat Rika Persati. Saat itu disampaikan. Saat Nanti itu. kita akan kembali ke Ahmad. Kak Ahmad bisa menilai tentang kode etik yang tadi bagaimana nih dari sisi pengamat hukumnya ya Kak Ahmad. Kak Mikael ya. Tapi kita jeda iklan dulu Tribuners. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut, tapi tetap bersama kami. Berawal dari tekad mulia, 3 putra Bumi Foba Morata menyajikan informasi yang terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Damian Gun, Valens Doi, dan Rudolf Gai membangun harian umum Poskupa didukung oleh Menteri Penerangan kala itu, Harmoko. Pada tanggal 16 November 1992,
Pos Kupang di bawah PT Timor Media Grafika menerbitkan edisi pertamanya sebagai surat kabar pertama di Nusa Tenggara Timur. Harian Umum Pos Kupang berpengalaman menyebarkan berita di seluruh Nusa Tenggara Timur karena cita-cita Pos Kupang bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga mencerdaskan masyarakat, membuka isolasi berpikir, sumber inspirasi, menjadi sebuah kontrol sosial, dan penunjang demokrasi. Sejak awal langkahnya, Pos Kupang tak pernah berhenti berubah. Dari lembaran kertas yang membawa kabar, hingga layar-layar digital yang menjangkau setiap sudut negeri, Pos Kupang tumbuh mengikuti denyut zaman. Dalam perjalanan itu, Pos Kupang bersinergi dengan Tribun Flores, menguatkan langkah, memperluas jangkauan, dan memastikan setiap berita berarti bagi mereka yang membutuhkan. Kini, informasi tak lagi terbatas ruang dan waktu. Dari telepon genggam hingga komputer di meja kerja, Pos Kupang hadir kapanpun dan dimanapun. Pos Kupang hadir di berbagai platform digital, yaitu YouTube, Instagram, Facebook, hingga TikTok. Konten disajikan lebih beragam, dinamis, dan sesuai kebutuhan audiens masa kini. Tidak hanya menyampaikan informasi, Pos Kupang juga menyediakan layanan digital activity seperti live streaming, social media activation, podcast video tap-in, hingga berbagai produksi video profesional. Dengan kualitas studio dan peralatan yang mumpuni, Pos Kupang menghadirkan program-program unggulan. Di antaranya, talk show, obrolan motivasi Hello Friday, Titik Nol yang mengulas isu politik dan sosial ekonomi, serta berita harian dalam News Update. Pos Kupang juga memahami potensi besar penyelenggaraan event baik lokal maupun nasional. Berkolaborasi dengan 69 jaringan Tribun Network di seluruh Indonesia, kami hadir dengan kekuatan mata lokal menjangkau Indonesia. Dari semangat itulah lahir Tribun IO Kupang, sebuah ruang kreatif yang dipercaya menggarap festival, konser, event corporate, hingga produksi video. Karena bagi kami, setiap acara adalah cerita yang harus hidup dan dirasakan. Pos Kupang menyuarakan harapan, menghadirkan informasi, dan membangun masa depan digital Nusa Tenggara Timur. Bersama Tribun IO Kupang, kami bergerak, berkarya, dan terus menyala untuk daerah yang kami cintai. Tribuners, selamat sore Tribuners di mana saja berada. Halo, selamat pagi Tribuners, jumpa lagi bersama saya. Kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa dan Tribuners, selamat sore Tribuners di mana saja berada. Halo, selamat pagi Tribuners, jumpa lagi bersama saya. kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa dan
Kembali bersama saya Novemi Leonoven dalam podcast poskupang.com Tribun Network. Keadilan bagi Mama Epi bisa diproses hukum atau daluarsa bersama dengan Ketua Tim Penasihat Hukum Mama Epi, Kakak Ahmad Bumi, Sarjana Hukum, dan pengamat hukum Dr. Mikael VK, Sarjana Hukum, Master Hukum. Kak Mikael, Ya. tentang kode etik tadi itu, bagaimana nih? Iya, tentang kalau berbicara tentang kode etik ini kan berbicara tentang baik buruk. Ada sebuah norma yang mengatur tentang bagaimana dalam sebuah profesi ketika melakukan tugas dia sebagai profesi, misalnya sebagai profesi advokat itu kan ada kode etik advokat yang mengatur. Begitupun di kepolisian dimanapun ada kode etik itu. Sehingga memang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Bumi tadi, bahwa ketika ada rekan yang sementara menangani sebuah perkara dan kita juga masuk ke situ, baik memperluas kuasa ataupun mencabut kuasa, itu harus secara etik kan harus ya ada istilahnya permisi atau menginformasikan, memberitahukan bahwa ini saya masuk dalam kuasa atau mencabut kuasa dan saya menggantikan. Ini soal etika. Advis dari Kak Mikael VK juga terkait dengan sekarang kan artinya sudah pecah nih. Bagaimana? Apakah menunggu Pak Kelda Kristianamo yang mencabut kuasanya atau sebaiknya teman-teman dari tim PH-nya Ma Epi yang kemudian? Saya pikir dua-duanya. Jadi begini, kan yang memberi kuasa ini, surat kuasa ini kan adalah sebuah perjanjian. Bagian daripada perjanjian antara pemberi dan penerima kuasa. Nah, artinya bahwa antara pemberi dan penerima kuasa ini ada minimal ada dua pihak, pihak yang memberi dan pihak yang menerima. Jadi ketika sudah mau tidak lagi menggunakan pihak yang menerima kuasa, maka secara etis kan pihak pemberi kan harus mencabut. Nah, dan atau, jadi bisa salah, bisa dua-duanya. Dan atau rekan-rekan lawyer yang telah menerima kuasa, mungkin karena misalkan kliennya kurang paham tentang hukum, kurang paham tentang, kan kita advokat ini kan yang tahu ini. Nah, kita yang harus, kan kode etik itu menyikat lawyer ya, menyikat advokatnya. Dia bisa memberi saran kepada kliennya, atau dia sendiri bisa memberitahu kepada rekan advokatnya bahwa sekarang saya masuk kuasa perluasan atau mencabut kuasa. Jadi sebetulnya sesimpel itu. Ini hanya soal goodwill, kemauan. Baik, terima kasih Kak Mikael. Kak Ahmad, itu untuk laporan yang tanggal 2 Januari nih, 2026 kom oleh MAEPI. Ini khusus tadi kan Kak Ahmad bilang KDRT, bisa dirincikan lebih Kak Ahmad? Apakah mesti harus kemudian istri ini sampai melaporkan suaminya? Apakah tidak bisa diselesaikan dengan jalur kekeluargaan? Seperti itu Kak Ahmad. Jadi sebelum MAEPI itu mengambil sikap melaporkan di POM, itu kita sudah berapa kali berupaya untuk menghubungi Pak Kris, mempertemukan kembali dengan MAEPI. Tapi Pak Kris tidak pernah sama sekali tidak berespon itu. Malah tambah lewat telepon. Tapi tidak mau, bersikeras tidak mau. Malah di media sosial tambah kencang. Itu berlanjut itu. Hujatan, cacian, makian berulang kali. Sementara publik kan mengikuti secara intens komunikasi live TikToknya Pak Kris di media sosial termasuk Facebook. Nah, dan itu semua orang tahu. MAEPI secara moral runtuh dengan soal itu. Dia goyah. Hanya karena kita dari tim hukum selalu mendampingi, memberikan penguatan kepada dia, akhirnya dia bertahan. Tetapi bertahannya dia itu, dia tidak sanggup lagi. Akhirnya dia mengambil langkah itu yang cukup berat buat dia harus ambil dengan segala risiko. Bahkan sebelum dia mengambil langkah besoknya, malam ini saya masih tanya MAEPI. Saya tanya, Ma, apakah itu sudah menjadi sikap final? Untuk MAEPI ini konsekuensinya cukup besar. Dia bilang, minta maaf Pak, itu sudah sikap final dari saya. Sudah cukup tabah dengan serangan-serangan seperti itu. Saya cukup bertahan sampai hari ini. Dan sekarang saya tidak bertahan lagi, meninggal saya ambil langkah hukum. Pak Ahmad dan teman-teman, tolong bantu saya dampingi. Itu kan juga disertai dengan tuduhan-tuduhan yang nyaris sama. Iya, tuduhan. Ya, nyaris sama.
apakah juga satu waktu, ini kita juga berandai-andai, ketika Pelda Christian Namo juga menempuh upaya hukum yang sama, dengan case yang sama, ada dugaan perselingkuhan, minta maaf, yang seperti yang di medsos itu, bagaimana? Ya, dan itu kita tim sudah kaji dari isu-isu yang berkembang yang dihembuskan oleh Pak Kris maupun dari akun-akun anonim terkait dengan isu selingkuh itu yang dikembangkan. Ya kalau misalnya ada bukti dan bukti itu cukup valid, cukup sah, ya silakan saja tempuh jalur hukum. Kemudian yang kedua, isu yang terakhir yang cukup di booming oleh para akun-akun anonim itu terkait 2 anak. Statusnya. Saya bilang kalau 2 anak itu kalian persoalkan, silakan saja uji di pengadilan. Ajukan permohonan untuk tes DNA. Nanti hakim pertimbangkan. Nah, kalau secara formilnya, ini anak ini kan punya akte kelahiran. Akte kelahiran ini sumbernya dari keterangan bidan, keterangan dokter. Yang di situ ada bapak mamanya. Namanya. Dan ini juga dipersoalkan bukan lewat akunnya Pak Kris. Bukan lewat akunnya Pak Kris. Yang akun-akun anonim. Ini akun anonim. Oke, kita ke Kak Mikael. Tahan dulu Pak Ahmad. Tapi ini tunggu dulu. Tapi kita tadi malam kita teman-teman duduk dan diskusi soal itu, kami punya kesimpulan satu. Ini ada tangan lain yang tersembunyi. Tangan lain tersembunyi. Tapi targetnya bukan Pak Kris dan Mbak Epi. Targetnya adalah untuk menghalangi proses banding 22 terdakwa itu. Itu kesimpulan kami tadi malam. Sehingga mengacaukan situasi itu, meruntuhkan moralnya Mbak Epi sebagai ibu kandung Prada Luki. Itu ada target tersembunyi mereka. Yang secara tidak langsung mungkin akhirnya Pelda Christian Namo dan juga Mama Epi tidak sadari itu terjebak dalam permainan itu. Kemudian saling menyerang satu sama lain. Saling sikat, saling menyerang. Mereka berdua. Mikael, bagaimana terhadap hal ini, dan juga apakah juga menurut Kak Mikael, kan ini juga netizen dengan mengatasnamakan empati terhadap masing-masing kubu nih, kemudian memposting hal-hal yang justru ini, apakah ini juga sebenarnya memicu lebih retaknya rumah tangga Ma Epi dan Pak Christian, gimana? Ya, artinya bahwa di tengah kita hidup di dunia informasi yang semakin terbuka, di tengah dalam kehidupan media sosial, boleh-boleh saja menggunakan hak itu, tetapi harus digunakan secara sopan, santun, dan juga ada norma-norma hukum yang mengatur. Sebab apabila ketika netizen memberikan komentar-komentar bersifat menuduh, menyerang kehormatan, itu ada ancaman pidananya. Undang-undang IT. Tapi dalam Undang-Undang IT nomor 1 2024 pasal 27A ada ancaman paling lama 2 tahun. Ancamannya berapa? Paling lama 2 tahun penjara. Tapi persoalannya di dalam KUHP yang baru itu malah lebih berat. Pasal 433 itu 4 tahun. 2 tahun IT dan KUHP yang baru 4 tahun di pasal 433. Nah, ini kan memang harus kita bijaklah dalam menggunakan media sosial. Kalau dulu itu kan orang masuk penjara karena tidak jaga mulut, sekarang tidak jaga karena tidak jaga jari. Ini juga kan kita harus betul-betul kita bijak menggunakan media sosial. Media sosial ini Kak Femi dan Tribuners ini pedang bermata dua. Di sisi lain itu bisa membuat kita lebih gampang akses kemana-mana, tapi di sisi lain itu bisa menyerang diri kita sendiri ketika kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial itu. Empati terhadap. Betul. Jadi ketika empati itu kan harus digunakan juga secara empati, secara santun, sehingga empati ini kan adalah untuk menarik atensi, tapi tidak dengan menuduhkan sesuatu hal kepada orang yang sebenarnya dia tidak lakukan. Ini pencemaran, ini pelanggaran terhadap norma. Apalagi jika dia tidak tahu betul-betul. Apalagi dia tidak tahu tentang peristiwa kronologinya seperti apa. Jadi setiap orang itu berhak mendapatkan keadilan. Apalagi korban ini kan dilindungi dan seterusnya. Jadi ini kan kadang yang saya ikuti yang saya ikuti sepintas bahwa ini kadang mencampur adukan antara perkara keadilan dari Mama Epi dan juga Prada Luki. Sebetulnya oke lah, terserah, ini boleh dihubungkan, tapi secara hukum pidana tidak serta-merta seperti itu. Ini berbeda. Karena di sisi lain Prada Luki juga adalah seorang korban mati, korban meninggal akibat kekerasan atau pembunuhan atau pembunuhannya saya tidak tahu pasalnya saat itu digunakan. Tapi di sisi lain Ma Epi juga berhak untuk mendapatkan, karena dia sendiri juga adalah korban untuk itu. Jadi lalu yang berikut, sekarang kan kasus Prada Luki kita sama-sama support. Sekarang ada di
pengadilan tinggi militer. Artinya sudah menjadi kewenangan pengadilan. Kalau ini kan kewenangan masih di POM dan seterusnya. Jadi tidak akan mencampur adukan antara dua, tidak akan saling mengintervensi, apalagi saling mensandra. Sampai ada pernyataan bahwa dengan Maepi melaporkan Pelda Christian ini berarti 22 terdakwa ini bisa bebas dan sebagainya. Tidak ada hubungan langsung ke sana karena begini. Yang pertama dari segi kewenangan. Oke. Sekarang perkara Prada Luki menjadi kewenangan pengadilan, yaitu pengadilan tinggi militer. Sedangkan yang sekarang ini kan masih di polisi militer. Kewenangan penyidikan di entasan penyidikan, tapi di itu penyidikan jauh sampai ke pengadilan tinggi itu masih jauh itu, dan kewenangan dua institusi ini berbeda. Apakah berarti kita juga bisa mengatakan bahwa netizen kita masih kurang cerdas dan gagal paham tentang hukum? Ya, artinya bahwa mereka melontarkan saja apa yang ada di benaknya. Artinya bahwa kita memberi empati dalam satu peristiwa terhadap seseorang, kita juga harus bisa menggunakan logik. Tidak serta-merta kemudian kita menyatakan menjustifikasi ini benar, ini salah dan seterusnya, itu tidak boleh. Kita harus bijak karena bagaimanapun yang tadi saya bilang bahwa setiap orang yang menjadi korban dalam satu tindak pidana dia berhak memiliki hak, diberikan hak konstitusional untuk bisa mengambil langkah-langkah. Dan Kak Mikael, atas apa yang tadi dilontarkan oleh Kakak Ahmad bersama tim pengacara bahwa ada kemungkinan ini ada pihak lain meminjam tangan yang tadi bilang tangan tersembunyi untuk mengajukan, analisa. Kemungkinan itu ada bahwa dalam secara hukum, secara hukum itu satu hal yang tidak mungkin. Tetapi untuk dalam rangka untuk mempengaruhi opini publik ini sangat terbuka, sangat terbuka. Jadi secara hukum yang tadi saya bilang bahwa ini sudah ada di dua ranah yang sangat berbeda ini. Antara ranah pengadilan dan ranah penyidikan. Penyelidikan ini kan jaraknya sangat jauh ini. Apalagi ini bukan di pengadilan tingkat pertama, ini sudah tingkat banding. Dan tidak ada keterkaitan. Tidak ada keterkaitan langsung ke sana. Bahwa dalam rangka untuk membangun sebuah opini publik, untuk kemudian mensudutkan satu pihak tertentu, baik secara institusi maupun secara personal, itu sangat terbuka, Kak Femi dan juga Tribuners. Baik, Tribuners, Anda bisa mengajukan pertanyaan atau pernyataannya, nanti kita akan membacanya dan memberikan kepada narasumber untuk bisa menanggapi seperti itu. Kak, tadi unsur-unsur perzinahan atau perselingkuhan itu apa sesuai dengan KUHP yang baru? Iya, sebetulnya begini, Kak Femi dan juga Tribuners, Pak Ahmad Bumi dan kita semua. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang unsur-unsur atau syarat-syarat itu perzinahan di pasal 284 KUHP yang lama dan juga di KUHP yang baru di pasal 411 itu sama, tidak jauh berbeda di situ. Intinya bahwa terjadi persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Sebetulnya situ, makanya kemudian diaturlah syarat. Karena delik aduan, harus siapalah yang boleh mengadukan dan seterusnya. Jadi syaratnya di situ. Sebetulnya syarat-syarat pokoknya adalah pertama, ada seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan persetubuhan. Yang kedua, salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan. Hanya memang di dalam penjelasan pasal 411 itu diperluas. Diperluas, tidak hanya saja yang terikat perkawinan, tapi juga pasangan muda-mudi. Itu masuk itu perluasan di dalam penjelasannya. Di dalam, sedangkan kalau berbicara tentang norma, norma yang diatur dalam batang tubuh antara 284 dan 411 itu sama. Ancamannya di yang KUHP yang lama itu 9 bulan, yang baru itu 1 tahun. Oh, lebih lama. Lebih lama. Kalau yang baru itu lebih berat. Dendanya ada? Dendanya di sini menggunakan kategori 2. Kategori 2. Artinya? Artinya kategori 2 itu ada di pasal 79, entah berapa nominalnya, tapi ada. Oleh karena itu, kalau misalkan terjadi kasus perzinahan di masa sebelum 2 Januari, maka berlaku pasal 3 ayat 1 KUHP. Apabila terjadi perubahan dalam undang-undang, yang digunakan adalah yang meringankan bagi terdakwa. Pak Ahmad, apakah sudah memenuhi syarat? Terkait dengan kasus ini, apakah sudah memenuhi unsur-unsur 411 KUHP yang baru? Kalau kasus itu sudah memenuhi syarat.
Kalau pasal 411 KUHP yang baru itu persetubuhan zina tadi itu. Dari zina ini kan dilihat dari unsur-unsurnya sudah masuk. Kalau kita geser lagi ke 412 kumpul kebo. Nah, yang tidak ada ikatan perkawinan sah ya masuk. Nah, tapi yang kita fokus adalah 411-nya. Kak Ahmad, apakah tidak ada kemungkinan walaupun kecil untuk bisa perdamaian antara Mama Epi dan Pelda Christian? Ya, kalau damai kan itu ini mungkin bisa dicabut kembali tidak? Bisa, masih bisa. Delik aduannya masih bisa dicabut. Sampai ke? Paling lama itu kalau di KUHP yang baru itu sebelum pemeriksaan. Sebelum di persidangan. Oh, sebelum di sidang itu bisa masih bisa. Jadi ketika sudah masuk ruang sidang, di sidang hari pertama hakim akan bertanya, apakah masih bisa? Ketika bahwa kedua-duanya katakanlah mau berdamai, masih sangat mungkin. Oh, ada mediasi di situ. Masih ada sangat mungkin. Tapi ketika sudah masuk ke dalam pemeriksaan itu sudah tidak bisa, sekalipun delik aduan. Apakah kemungkinan itu bisa digunakan? Ya, kemungkinan itu sangat besar. Nah, ini kan tergantung kedua belah pihak, Ma Epi dengan Pak Kris ini. Kalau kita pada posisi Ma Epi, kita menjamin itu. Siapa yang menjamin Pak Kris? Kalau Pak Kris itu sebelumnya bersama dalam genggam kami, itu saya pikir tidak terjadi seperti ini. Karena durasi dari September sampai dengan November itu, sebelum lepas dari kami, Pak Kris adem, tenang, tidak berbuat apa-apa. Karena dalam pengendalian penuh kami. Tapi setelah dia lepas dari kami, dia seperti ya di luar kendali lah, bahkan hajar sampai institusi TNI, bukan hanya hajar sama Epi, bahkan sampai gugat para jenderal, ini seorang bintara, gugat atasan langsung para bintang di pengadilan negeri. Ini secara etik sudah masuk, Pak Kris sudah dibawa dalam lumpur ini. Nah, ini siapa yang bisa memberikan artis itu? Tapi kalau mau fair-fairan, mungkin kita juga bilang pasti ada sebab ya. Kenapa Pak Kris seperti itu ya? Kita tidak pernah tahu ya. Bagaimana Kak Mikael? Mungkin juga dia juga tertekan dan sebagainya ya. Ya, artinya seseorang sebagai orang yang juga menjadi korban dari anaknya juga meninggal, bagaimana? Ya, itu sangat mungkin bahwa misalkan dia mengalami sebuah tekanan sulit. Tapi kan kita lihat antara peristiwa Pradaluk ini kapan, terus peristiwa yang dilakukan oleh ayahnya Christian ini kapan, dan seterusnya. Ini kan soal tempus, omong hukum pidana nih Pak Femi dan juga Trimus, omong tentang 3 hal. Locus delicti, kapan, di mana peristiwa terjadi, tempus, kapan peristiwa terjadi, dan bagaimana cara modus operandi. Jadi ini kan kita kalau mau kan kita harus lihat semua ini. Misalnya kapan, baru kemudian terjadi. Ya. Itu hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Ini ada dari Tribuners ini. Vin Christine, terima kasih Bapak Ibu pengacara yang sudah mendampingi Mama Epi dari awal sampai detik ini. Ini baru betul sebagai penasihat hukum, mendampingi kliennya, menenangkan kliennya. God bless Bapak Ibu PH semuanya, Tuhan bersama Mama Epi. Oh, ini hanya pernyataannya. Kemudian ada lagi Tribuners My Diary 81-Z8S. Pak Ahmad, Mama Epi setelah dibully habis-habisan, tapi yang bully juga ternyata akun anonim, yang tadi kita bicara ya tentang akun anonim. Jadi sepakat ada tangan lain yang ikut bermain, targetnya bebaskan 22 tersangka dengan menjatuhkan martabat. Nah, ini juga mungkin pernyataan, tapi ini ada lagi Rambuami 4725. Oh, Poskupam the best, terima kasih. Tetap menyuarakan keadilan dan kebenaran. Terima kasih untuk informasi yang disajikan, telah membuka mata hati kami agar tidak serta-merta menjadi hakim dan menghakimi. Baik, terima kasih. Nah, kembali ke yang anonim. Kak Ahmad Bumi dan tim akan melaporkan akun-akun anonim yang mengatasnamakan empati, tapi kemudian bersikap tidak empati, malah memanas, mana sih? Iya. Kita sudah identifikasi akun anonim, ada bahkan bukan hanya akun anonim, ada juga akun yang asli sebagian, dan akun anonim sekitar 7 atau 8 akun itu. 7-8 akun. Kita sudah kantong itu, dan kemungkinan besar kita akan koordinasi dengan Siberpolda untuk
lacak hal ini. Karena yang kita berpikir adalah posisi Maepi ini sebagai korban. Selain korban, dia juga perempuan. Dan selain perempuan, dia juga mengasuh anak yang masih kecil-kecil apalagi ini. ada menyinggung juga soal status anak. Iya, apalagi sampai menyinggung status anak ini. Apalagi mereka menggunakan anak sebagai senjata untuk melumpuhkan moral Mama Epi. Ini saya sangat kita sesal. Jadi biarkan kita koordinasi dengan Cyberpolda untuk melacak akun-akun ini. Optimis Cyberpolda NTT akan dapat melacak? Sangat optimis. Nah itu profesionalnya teman-teman penyidik di Polda. Kak Mikael, tentang akun anonim ini dan juga tentang kemampuan Polda dalam melacak bagaimana? Saya pengalaman saya menjadi ahli di Polda termasuk di cyber. Teman-teman di Cyberpolda sangat profesional dan kalau melihat CV saya, Cyberpolda itu juga banyak saya bersama. Artinya bahwa sangat profesional mereka. Mereka bisa mendapat sangat bisa. anonim. Sangat bisa. Saya pikir teman Polda ini juga sudah sangat luar biasa. Teman-teman di Cyberpolda itu sudah sangat luar biasa. Karena saya menyatakan demikian karena memang selama ini kami sudah bekerja sama lama di mana saya sering diminta sebagai ahli di situ. Di situ ya. Jadi saya tahu persis. Ya. Jadi teman-teman akun-akun anonim mulai bijak dan kalian juga tidak akan bisa lepas dari jerat hukum ketika pernyataan-pernyataan kalian malah merugikan kedua belah pihak ya. Kita tidak bicara hanya Maepi ya. Kalian pasti akan bisa dicari dimanapun dan harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian lakukan untuk kasus ini. Kak Ahmad Bumi, ada pesannya nih untuk masyarakat dan juga netizen. Ya, pesan saya kepada Tribuners dan netizen dimanapun berada, dunia saat ini betul kita di tengah pergaulan informasi yang begitu pesat, tapi dalam penggunaan media sosial, saya harapkan agar kita bijak, jangan asal membuli, merendahkan, apalagi yang kita rendahkan itu sosok seorang perempuan yang seharusnya kita muliakan dia. Apalagi terkait dengan anak-anak juga kita bully. Anak-anak itu tidak bersalah. Oleh karena itu jangan jadikan anak sebagai senjata untuk melumpuhkan moral ibunya. Jadi perempuan dan anak, saya sangat berharap agar kita menggarisbawahi ini. Kita harus jaga sebaik-baiknya seorang perempuan dan juga para anak-anak. Dan untuk Maepi adalah seorang korban. Oleh karena itu saya berharap pihak negara harus masuk mengambil posisi dalam hal posisi korban ini. Dari saya itu. Untuk pengadilan militer tingkat selanjutnya di Surabaya. Kalau untuk pengadilan militer tingkat banding di Surabaya, Dilmil T3 Surabaya, saya berharap agar menyerap juga aspirasi publik terkait dengan kematian Prada Luki dan juga berharap agar fakta-fakta yang terungkap selama persidangan itu sangat diharapkan agar itu dikuatkan. Kalau misalnya tidak dikuatkan, berarti diperberat hukuman, terutama pada pelaku utama yang dihukum 6 tahun 6 bulan itu, 4 orang. Ya, baik. Pak Ahmad, nanti sidang misalnya kalau sampai pada tahap sidang untuk kasusnya Maepi pelaporan terhadap Pelda Kristianamo itu tertutup ya? Karena KDRT? Iya, tertutup ya? Iya. Baik. Kak Mikael, pesannya apa ini untuk kedua belah pihak yang sementara Jadi baik, memang netral ya. Siap. Ya. Jadi hukum dan keadilan itu berdiri di atas semua kepentingan. Jadi hukum dan keadilan berdiri di atas semua kepentingan. Hukum dan keadilan itu dua hal yang berbeda tapi tidak dapat dipisah.
Oleh karena itu, siapapun yang menjadi korban, dia berhak untuk mendapatkan keadilan. Dan siapapun yang menjadi pelaku tindak pidana, dia juga harus mendapatkan sanksi yang sepadan. Itulah ada hukum dan ada keadilan. Kalau hanya ada hukum dan tanpa keadilan, ini juga akan ketimpangan. Ada keadilan tanpa hukum, juga tidak ada kekuatan yang mengikat. Oleh karena itu, memang dua hal ini harus ada di ruang dan tempat yang sama. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang kasus Prada Luki, saya juga sangat berempati tentang itu. Oleh karena itu, saya mendukung penuh tentang proses penegakan hukum terhadap ini, apalagi sekarang sudah sampai tingkat pengadilan tinggi militer. Semoga ini soal keadilan, ini tidak hanya berbicara tentang keadilan hukum, legal justice, tetapi juga tentang moral justice dan social justice. Ini juga harus diperhatikan oleh pihak pengadilan. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang tadi persoalan antara Pak Christian dan juga Mama Epi, saya orang netral. Saya berharap bahwa kedua bapak dan ibu ini memikirkan cara yang terbaik, karena ada kepentingan yang lebih besar daripada itu, adalah kepentingan keadilan Prada Luki dan juga anak-anak yang masih ada, yang harus membutuhkan kasih sayang dari bapak dan mama. Dalam konteks KDRT, undang-undang KDRT, itu ada 4 jenis kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan juga penelantaran. Kekerasan psikis ini kan tidak ada sentuhan, tetapi ketika dengan segala tindak yang membuat istri ketakutan, anak ketakutan, kecemasan, tidak melakukan dalam kehendak bebas, ini dapat dikategorikan dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga, termasuk dalam kekerasan psikis. Oleh karena itu, lalu yang berikut terhadap sahabat-sahabatku, Tribuners, dan juga para netizen, kita bijaklah dalam menggunakan jari kita. Media sosial, pedang yang bermata dua. Di sisi lain membuat kita happy, di sisi lain membuat kita mempertemukan teman-teman kita yang dulu kita tidak pernah jumpa. Tapi di sisi lain bisa menjerumuskan kita ke dalam masalah hukum. Oleh karena itu, kita bijak dalam menggunakan media sosial ini. Kita hidup dalam era keterbukaan, tetapi juga harus penuh dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan. Terima kasih, Kakak Femi. Masih ada untuk harapannya untuk para penyidik, baik dari Polda maupun pihak Denpom hingga proses pengadilan untuk menyidangkan beberapa kasus ya. Ada Prada Luki, kemudian ada kasus dari Maepi dan Pak Christian sendiri apa? Ya, artinya yang saya harapkan mulai dari proses penyidikan baik di POM maupun di kepolisian, saya harapkan agar tetap menempatkan profesionalisme di atas segalanya. Karena profesionalisme itulah yang akan menopang secara sempurna, secara paripurna tentang keadilan itu. Kita berada dalam KUHP yang baru. Kalau KUHP yang lama, paradigma adalah paradigma kepastian. KUHP yang baru, kita berada dalam paradigma keadilan. Di dalam pedoman pemidanaan, di dalam buku 1 KUHP yang baru di sana dikatakan, apabila ada pertentangan antara kepastian dan keadilan, yang harus diutamakan adalah keadilan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan profesionalisme daripada Bapak Ibu penyidik, baik yang di polisi maupun yang di polisi militer, agar para pencari keadilan ini benar-benar mendapatkan keadilan. Karena kita tahu bahwa memang keadilan itu selalu akan menemukan jalannya sendiri. Oleh karena itu, jalan itu memang harus dibukakan lebar oleh para aparat penegak hukum ini, baik sipil maupun militer. Terima kasih Kak Femi, terima kasih Tuan. Terima kasih juga. Saya atas nama manajemen menyampaikan terima kasih Kak Ahmad Bumi. Sampaikan salam kami juga kepada tim PH yang lain, Kak Yanti Siobelan dan teman-teman yang lain, dan juga sampaikan salam hormat kami juga kepada Maepi dan keluarga besarnya ya. Kak Mikael VK, sampaikan salam kami kepada Civitas Akademika Unika, teman-teman advokat lainnya ya. Kita berharap kita akan hadir kembali di sini untuk membahas isu atau tema-tema yang lain. Tribuners, pernikahan itu tentang menjadi tim yang bisa bekerja sama dengan baik. Ketika satu orang menang, keduanya menang. Tapi ketika satu orang berjuang, keduanya juga berjuang. Ketika satu orang berkhianat dan tak memiliki rasa hormat, maka tidak hanya memberi maaf, namun komitmen untuk kembali setia menjadi kunci agar pernikahan itu bisa dipertahankan dan rumah tangga tetap terbangun. Kunci pernikahan langgeng adalah rasa hormat dan kesetiaan. Berikutnya baru kejujuran, cinta kasih, pengertian, dan iman. Tanpa memiliki keenamnya, badai dalam rumah tangga takkan bisa dilewati bersama, dan bisa saja hubungan pernikahan menjadi porak-poranda. Dan ketika harus memilih setia
dan menghormati tanpa tidak mencintai, atau mencintai tapi tidak ada rasa kesetiaan dan rasa hormat. Tentu pilihan ini akan sulit karena kedua pilihan ini sama-sama saling menyakitkan. Karena cinta sejati Tribuners lahir dari kesetiaan dan penghormatan. Saya November Leonovel bersama Ketua Tim Penasihat Hukum Mama Epi Namo, Ahmad Bumi Sarjana Hukum dan Pengamat Hukum, Dr. Mikael VK Sarjana Hukum, Master Hukum pamit undur diri. Selamat pagi. Selamat pagi.